Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali ya dalam kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir jam 5 hingga maghrib tiba nanti Mitra Pas ya setiap hari Rabu. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Qasas ayat 29. Nanti seperti biasa akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pembacaan materi dari kitab aslinya. Kemudian juga sesi kedua, sesi interaktif. Anda bisa bergabung, berdiskusi, berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Kemudian untuk fanspage kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa komentar di sana Mitra Pas ya. Dan linknya bisa Anda share sehingga nanti ketika acara ini selesai pun Anda bisa putar ulang, Anda bisa deres ulang. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik. Moga Ustadz. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari dan semuanya, kita berdoa semoga segala yang kita perjuangkan dalam rangka kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, mencari ridha Allah, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah, bismillah, kita mulai kajian kita surah Al-Qasas. Kita lanjutkan sampai ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك
falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilayka janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad taqaddama fi tafsir al-ayah qablaha anna Musa alaihissalam qad atama al-ajraini wa awfahuma wa abarahuma. Telah terdahulu keterangan tentang bahwa Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan perjanjiannya sebagai mahar mas kawinnya dengan Lia putri Nabi Syuaib, yaitu Nabi Musa melengkapi sampai 10 tahun. Jadi kemarin diberi tawaran oleh mertuanya sebagai mas kawinnya adalah bekerja selama 8 tahun, atau pilihan kedua melengkapinya, menyempurnakan menjadi 10 tahun. Dan Nabi Musa memilih yang paling sempurna, yaitu dengan 10 tahun. Setelah selesai, kemudian Nabi Musa ini merasa rindu kepada kampung halamannya, keluarganya yang ada di Mesir. Falamma qada Musa al-ajala ay al-akmala minhuma wallahu a'lam sara bi ahlihi. Nabi Musa melakukan perjalanan bersama ahlinya. Artinya ini adalah istrinya. Jadi istri itu adalah ahl, jadi bagian dari keluarga. Maka kadang-kadang menggunakan dhamir khitabnya justru menggunakan mukhatabun, karena istri adalah bagian dari keluarga. Kana Musa qad ishtaqa ila biladihi wa ahlihi fa'azzama ala ziyaratihim fi khafiyati min fir'auna wa qaumihi fatahmilu bi ahlihi. Nabi Musa sangat merindukan kampung halamannya, keluarganya, maka Nabi Musa menginginkan untuk mengunjungi mereka semua dalam keadaan sembunyi-sembunyi dari pantauan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ma kana ma'ahu minal ghanami allati wahaba lahu sahruhu. Nabi Musa membawa bekal kambing dari mertuanya. Jadi kemarin Nabi Musa ketika berdialog dengan mertuanya Nabi Syuaib, nanti kalau anak dari kambing ini mempunyai warna yang berbeda dengan induknya, maka itu bagiannya Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun cerdik ya. Nabi Musa mengumpulkan kambing-kambing itu, terutama kambing yang sedang hamil, di sebuah telaga, dan kemudian dikageti oleh Nabi Musa sehingga terkejutlah kambing-kambing itu dan ia melahirkan dengan cepat, dan juga warnanya ini berbeda dengan induknya. Maka Nabi Musa mempunyai bagian yang banyak, dan ini menjadi bekalnya ketika perjalanan menuju Mesir. Jadi kalau sekarang orang bepergian itu membawa bekal ATM, Nabi Musa ini membawa bekal kambing yang banyak. Fasalaka bihim fi lailatin matiratin matulamatin baridatin. Nabi Musa berjalan dalam tengah malam yang sangat gelap, dingin, dan juga diselimuti dengan hujan. Fanazila manzalan faja'ala kullama awra zanidahu la yudi'u syai'an fata'ajjaba min dzalika. Nabi Musa kemudian mencari tempat peristirahatan untuk singgah istirahat. Kemudian ia berusaha untuk menghidupkan api, dan anehnya tidak bisa hidup. Akhirnya dari arah kejauhan Nabi Musa melihat anasa min janibi turi nara ayro anaron tudi'u ala ba'din. Ternyata Nabi Musa melihat ada sebuah cahaya di atas bukit sana. Kemudian qala ngendika sapa Nabi Musa li ahlihi maring bojone umkusu menengono kene nduk ini sak temen ingsun iku anastu weruh ingsun naron ing geni ay hatta adhaba ilaiha la'alli atiku minha bi khabarin, supaya nanti aku bisa mendatangkannya untukmu. Wa dzalika li anna qad adalla tariq, karena Nabi Musa sempat tersesat jalan karena sangat gelap. Au jadwatin minan nar, atau potongan dari api
la'allakum tastolun, supaya bisa untuk menghangatkan untuk kamu. Nah, ayat ini dibabkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bab khidmatur rajuli li ahlihi, bab pentingnya seorang laki-laki ini melayani atau khidmah kepada keluarganya atau istrinya. Jadi Nabi Musa itu sosok Nabi yang kuat, yang tegas, yang sangat pemberani, tapi sangat sayang dengan istri. Sehingga ketika Nabi Musa melihat ada api di atas bukit, Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, istriku tetap di sini, aku akan cari api itu supaya nanti bisa untuk manfaat untuk kamu, la'allakum tastolun, untuk berniang menghangatkan badan. Jadi kata kuncinya la'allakum tastolun, nanti kalau aku dapatkan ini ku pergunakan untukmu. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu laki-laki harus khidmah, itu memberikan pelayanan kepada keluarganya, kepada istrinya. Laki-laki yang berjuang dan kemudian istrinya yang diperjuangkan. Laki-laki yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jadi dari pelajaran ini satu bab khidmatur rajuli li ahlihi, bab bahwa seorang laki-laki harus menkhidmati. Jadi memang kewajiban laki-laki ini sebagai penanggung jawab dari keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah sebagai tulang punggung dari keluarga. Maka laki-laki harus kuat, laki-laki harus bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Sebagaimana Nabi Musa yang berjuang di tengah badai, berjuang di tengah gelapnya malam untuk mencari api yang bisa digunakan untuk istrinya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman, ay min janibil wadi mimma yali al-jabal an yaminihi bin nahiyatil gharib. Ketika Nabi Musa mendatanginya ya dari arah sisi kanannya, berarti arah barat. Nabi Musa ini kan dari Madian menuju Mesir, berarti ini menghadap ke Makkah. Kemudian Nabi Musa menjumpai hal yang sangat aneh, yaitu sebuah api yang membara yang terang berada di atas pohon yang hijau. Qala Ibnu Jarir, hadatsana Ibnu Waqi', hadatsana Abu Muawiyah anil Aghmas an Amr bin Marrah an Abi Ubaidah an Abdillah qala ra'aitu asyajarata allati nudiya minha Musa alaihissalam samrah hadra tarafu isnadu muqarrib. Jadi ada sebagian para sahabat ini yang menyaksikan aku melihat pohon yang menjadi tempat Nabi Musa mendapat kehormatan, yaitu kalamullah. Pohon itu berwarna kuning kehijauan dan sangat cerah. Kemudian sebagian riwayat lagi qala syajaratun minal alik, pohon itu adalah pohon beri. Wa ba'du ahli kitab yaqul, sebagian para ahli kitab mengatakan yaqulu innaha minal usaji, pohon itu adalah dari pohon yang berduri. Wa qala Qatadah iya bital usaji, Imam Qatadah juga mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon yang berduri. Wa asahu minal usaji, jadi dan tongkat yang biasa dibawa Nabi Musa juga didapatkan dari pohon itu. Wa qauluhu ta'ala ayya Musa inni anallahu rabbul alamin, ay alladhi yukhatibuka wa yukallimuka huwa rabbul alamin al-fa'alul lima yasha la ilaha khairuh. Kemudian ketika Nabi Musa mendekat, Nabi Musa mendapatkan kalamullah, yaitu Nabi Musa diseru oleh Allah, wahai Musa, anallahu rabbul alamin, aku adalah Allah Rabb, yaitu Tuhan semesta alam. Al-fa'alu lima yasha, sifatnya Allah adalah yang berkehendak. Allah mempunyai kehendak yang kehendaknya ini tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Maka dalam ayat lain, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kehendak kita itu kalah dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita kehidupan sehari-hari itu kita selalu belajar ma'rifatullahnya.
Ketika kita bahagia, apa yang kita inginkan tersampaikan, Allah kabulkan, berarti kita belajar bahwa ini adalah rahmat Allah, ini kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman, yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya ketika di alam dunia. Kemudian ketika kita suatu saat sedang sedih, kita sedang merasa galau karena apa yang kita inginkan dan tidak tersampaikan, Allah tidak berikan, berarti ini sebuah pelajaran bahwa Allah ini Al-Jabbar, yang tidak bisa dipaksa, tidak bisa diintervensi. Apapun keinginan kita tetap tunduk di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fa'alu lima yasha, la ilaha illaha, la ilaha ghairuhu, wala rabbun siwahu. Ta'ala wa taqaddas wa tanaza'an mumasalatil makhluqat. Allah ini maha suci, tidak ada makhluk yang menyerupai Allah. Atau mukhalafatul lil hawadisi. Wa an alqi as-sok, hai Musa, coba lemparkan tongkat yang kau bawa, ai allati fi yadika, yaitu tongkat yang ada di tanganmu. Kama qararahu ala dzalika fi qouli ta'ala wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dalam surah lain, surah Toha, redaksinya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asai. Ini adalah tongkat atawaka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk berpegangan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku gunakan memukul-mukul daun untuk memberi makan ghanam, kambing-kambingku. Karena memang Nabi Musa diberi bekal oleh mertuanya kambing yang banyak sebagai bekal perjalanan. Jadi kalau haus bisa memerah susunya, kalau lapar bisa disembelih dan dinikmati dagingnya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Musa mengatakan, dan tongkat ini juga untuk keperluan yang lain. Wal makna am hadhi asaka allati ta'rifuha alqiha dzalika, okay? Dan tongkat yang biasa kau ketahui untuk kau gunakan kebutuhan sehari-hari itu akan menjadi mukjizat bagimu. Coba lemparkan. Setelah dilemparkan, falamma ra'aha tahtazu ay tataribu ka'annaha jannun walla mudbirun. Kemudian ternyata tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang besar, yang tulangnya sangat kuat, giginya tajam dan besar, dan mulutnya sangat lebar. Bahkan saking lebarnya mulutnya ular itu bisa menelan apa saja, termasuk batu besar yang ada di depannya. Dan Nabi Musa ini juga mempunyai sifat aradul basyariyah, yaitu melihat hal yang seperti itu kemudian takut. Walla mudbira walam yu'aqib. Nabi Musa lari, berpaling dan tidak menoleh. Ay walam yakun yaltafit li anna tab al basyariyah yanfiru min dzalika. Nabi Musa lari, berpaling dan sama sekali tidak menoleh, karena ini adalah tabiat bawaan manusia. Toba al-basyariyah. Ya Musa, disuruh oleh Allah, akbil, kembali menghadap ke sini. Wala takhaf innaka minal aminin. Kau tak usah takut, karena kau adalah orang yang aman. Ai irji fawaqafa fi maqamihi al-awwal. Kembalilah ke tempatmu yang pertama. Summa qala Allah Ta'ala usluk yadaka. Hai Musa, masukkan tanganmu fi jaybika, di dalam lengan lehermu. Takhruj bayda'a min ghairi su', maka akan keluar cahaya yang terang. Min ghairi su', bukan karena penyakit. Ai min ghairi barosin, bukan karena penyakit baros. Ai idza adkhalta yadaka fi jaybi dir'ika, ketika tanganmu kau masukkan ke leher bajumu, summa akhrajattaha, kemudian kau keluarkannya, fa inna takhruju tatala'u, maka akan mengeluarkan cahaya yang terang, ka'annaha qit'atu qamar, seperti potongan rembulan. Fi lima'anik mubaraki, dalam cahaya kilat. Walihada qala min ghairi su, jadi sangat terang, sangat cahayanya itu min ghairi baros, tidak seperti penyakit kulit yang putih-putih itu. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, wadmum ilaika janahaka minar rahbi, qala mujahid minal faza'i. Jadi Nabi Musa kemudian disuruh Allah, ketika kau suatu saat sedang mengalami ketakutan, maka tanganmu letakkan di dadamu, di jantungmu seperti ini, nanti hatimu akan lebih tenang. Dan ternyata ulama-ulama
ini juga bisa kita praktekkan sebagai tafaulan dengan Nabi Musa. Mungkin ketika kita sedang sedih, kita sedang takut, khawatir sesuatu, bisa kita praktekkan. Tangan kita ditaruh di dada yang sebelah kiri ini, yang tempatnya jantung. Terus kita mengingat kepada Allah. Setidaknya minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus juga kemudian Bismillahirrahmanirrahim atau doa-doa apa saja yang intinya minta perlindungan kepada Allah. Taruh di sini, insya Allah nanti hati kita yang sedih, galau akan lebih tenang. Dan ini bisa dipraktekkan ketika Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, suatu saat mengalami risau, galau, takut, khawatir, hati yang berdebar-debar, silahkan kedua tangannya diletakkan di dada sebelah kiri dan kemudian berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah akan segera reda apa yang Anda rasakan itu. Fadhanika burhanani min rabbika, yakni ilqa'ul asa wa ja'ala hayyatan tas'a wa idkhalu yadahu fi jaybihi fatakhruj bayda min ghairi su', yaitu tongkat yang kau lempar menjadi ular besar yang bisa bergerak gesit, dan kemudian tangan yang mengeluarkan cahaya. Ini adalah dalilani, bukti qati'ani yang sangat pasti, yang jelas, ala qudratil fa'alil muhtar, tentang kekuasaan Allah al-fa'al al-muhtar, wasihati nubun min jari hadal khariki, dan tanda kebenaran kenabianmu karena ini adalah kharikul adat. Nah, itu tidak seperti kebiasaan. Tongkat biasanya tidak bisa menjadi ular, dan atas kehendak Allah bisa menjadi ular. Tangan biasanya tidak bisa mengeluarkan cahaya, tapi atas kehendak Allah bisa mengeluarkan cahaya. Ini sebagai bukti kebenaranmu dan bukti qudratillah, kekuasaan Allah. Kemudian ila fir'auna wa mala'i, pergilah menuju Fir'aun dan bala tentaranya. Aywa qaumihi minar ru'asai, kepada Fir'aun dan para tokoh-tokoh pembesar-pembesarnya. Wal itba'i, para pengikut-pengikut Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin, mereka adalah kaum-kaum yang fasik. Ay kharijina an ta'atillah, maksudnya mereka ini keluar dari ketaatan kepada Allah, melampaui batas. Ayat berikutnya, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Lamma amara Allah Ta'ala bi dhihabi ila fir'aun alladhi innama kharaja min diyari misran firaran minhu wa khaufan min satwatihi qala rabbi inni qataltu minhum nafsan. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi menuju Fir'aun, berdakwah di hadapan Fir'aun, yang mana Fir'aun ini adalah orang yang ia takuti, maksudnya ditakuti oleh Musa karena ia pernah berbuat kesalahan dengan peristiwa Nabi Musa memukul orang Egypt dan kemudian mati. Dan kemudian Allah perintahkan, maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan, ya Allah, aku ini pernah membunuh minhum nafsan, yakni dzalikal qibti, bagian dari mereka. Fa akhafu ayaktulun, Nabi Musa mengatakan, saya khawatir, saya takut nanti mereka akan membunuhku. Idza ra'auni, ketika mereka melihatku. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kadang-kadang seringkali dalam kehidupan nyata ini, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, justru itu terjadi. Dan kita harus siap. Memang hidup itu, berani hidup harus berani menghadapi ujian. Kadang-kadang kita takut dengan sesuatu, justru yang kita takutkan itu terjadi. Dan ini kehidupan. Ibnu Athaillah
di dalam makolahnya Hikam, beliau mengatakan la tastaghrib uku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan pernah berpikir dalam kehidupan ini kau tidak akan mengalami kesulitan. Selama masih hidup pasti ada ujian. Selama masih hidup pasti akan ada kesulitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi indallah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kita lihat betapa Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ibunya. Nabi ini mempunyai putra-putri yang berjumlah 7. Di antara putranya adalah Qasim Abdullah Ibrahim. Ini meninggal dunia ketika masih kecil. Zainab ketika itu menikah dengan Al-As. Dan ketika Nabi mendapat risalah, mendapatkan nubuwah, ternyata Al-As tidak mengikuti seruan Nabi yang itu mertuanya. Maka mungkin hari ini yang kita ngalamin sebagai seorang mertua, orang tua, dan kemudian menantu kita sulit diatur, ya itulah kehidupan. Jangankan kita, Nabi juga ngalami. Artinya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kesulitan yang kita alami itu biasa saja. Ketika kita ngalami kesusahan, orang-orang yang lain juga ngalami. Para pendahulu kita juga ngalamin seperti itu. Ketika kita sedih, tidak hanya kita saja. Jangan sampai satu kesedihan yang kita rasakan, kemudian kita melupakan ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Ini bahaya sekali. Maka penting kita siap menghadapi kenyataan dan jangan gentar di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan rintangan ini. Hidup memang seperti itu. Hadapi saja. Jalaluddin Rumi mengatakan di dalam kitab Fihi ma Fihi, jangan pernah berpikir menyelesaikan masalah dalam hidupmu, karena sejatinya masalah gak akan pernah selesai. Satu teratasi, yang lain datang lagi. Maka solusinya Rumi mengatakan, sudah jalani hidupmu dengan senyuman, dengan penuh cinta kepada Allah. Dengan cinta, hakikat cinta adalah menerima keputusan yang dicintai. Kalau kita belajar mencintai Allah, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita akan alami, kita jalani dengan penuh cinta kepada Allah, dan tidak akan memberatkan hati kita, tidak akan membuat hidup kita menjadi sulit, karena kita melakukannya atas dasar cinta. Itu teori Rumi. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa masalah utamanya adalah Fir'aun. Ia pernah membunuh orang Egypt dan ia dikejar oleh Fir'aun karena kasus itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan, diperintahkannya Musa kembali ke Mesir dan berdakwah di hadapan Fir'aun. Oh itu. Jadi ya kadang-kadang seperti itu namanya kehidupan ya. Apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan, oh ternyata malah itu yang kita hadapi, yang kita alami. Ya sudah, jalani kehidupan. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau mengatakan masalah itu sebenarnya hanya 2. 1 masalah yang mudah diselesaikan, 2 masalah yang sulit diselesaikan. Yang pertama masalah yang mudah diselesaikan, yang gak usah terlalu dipikirkan, toh nanti akan selesai sendiri. Yang kedua masalah yang sulit diselesaikan, yang gak usah dipikirkan, sulit diselesaikan, ya sudah biarkan saja. Kata Gus Dur seperti itu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan wa dzalika anna Musa alaihi salam kana fi lisanihi lasyghatan bisababi ma kana tanawala tilkal jamrah hina khuyira bainaha wa baina tamrah. Jadi Nabi Musa mengajukan saudaranya, kakaknya yang bernama Harun, untuk diutus menjadi nabi menemaninya. Karena Nabi Musa ini cara bicaranya sulit. Nabi Musa itu pelat. Karena waktu kecil pernah merusak jenggotnya Fir'aun. Fir'aun ini marah dan mengatakan dasar bayi Israel. Sejak kecil sudah banyak masalah, mau dibunuh, dan dilerai oleh istrinya Asia. Kata Asia, wahai kakanda, ini anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kalau kakanda tidak percaya, coba kakanda berikan antara bara api tomowo dengan tamroh
atau kurma. Sebenarnya Nabi Musa kecil itu udah pinter, dia sudah bisa membedakan. Ia mau ngambil tamroh atau kurma, dihalang-halangi malaikat Jibril, akhirnya ia ngambil mowo atau bara api dan ditelan sehingga mengakibatkan bicaranya kurang fasohah, kurang jelas ya. Maka ia mengusulkan wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan. Ya Allah, kakakku Harun ini lisannya lebih fasih, lebih jelas. Tolong saya mohon ia dijadikan utusan juga menemani perjuanganku. Jadi Nabi Harun ini jadi nabi karena permintaannya Nabi Musa. Karena Nabi masih menjadi nabi dan menjadi rasul adalah atas proposalnya Nabi Musa, maka Nabi Harun meskipun adalah kakaknya, ini ya nggak berani dengan Nabi Musa. Suatu saat nanti ketika Bani Israel ini menyembah pedet atau anak sapi betina, itu ya Harun dimarahi oleh Musa. Inilah kita lanjutkan. Fa arsilhu ma'iya ridaan ay waziran au mu'inan wa muqawiyan li amri yusaddiquni fi ma aqulu. Ya Allah, jadikanlah Harun ini sebagai utusan yang menemaniku, menjadi wazir, pembantuku yang akan menguatkan dan menjadi juru bicara bagiku. Wahbaroh bihi anillahi azza wa jalla li anna khobar isnaini anja'a minan nufusi min khobaril wahid. Nabi Musa juga mengatakan bahwa berita yang disampaikan dua orang tentu lebih kuat daripada hanya satu orang. Inni akhafu ayukadzibun. Nabi Musa mengatakan, saya khawatir mereka akan mendustakanku. Wa qala Muhammad bin Ishaq rid'an itu ay waziran, pembantu, yusaddiquni ay yubayyinu lahum anni ma ukallimuhum bihi fa innahu yafhamu anni ma la yafhamuna. Karena Harun itu bisa berbicara yang lebih jelas daripadaku, dan saya yakin orang-orang itu lebih bisa memahami apa yang disampaikan Harun daripada aku. Nah, ini permohonan Nabi Musa alaihissalam, dan ini dikabulkan. Maka ulama-ulama itu mengatakan, laisa ahadun a'dama minatan ala akhihi mi Musa ala Haruna alaihi salam. Tidak seorang pun yang lebih besar anugerahnya yang diberikan terhadap saudaranya dibandingkan pemberian Musa kepada Harun. Jadi Nabi Musa itu memberikan kepada Harun sesuatu yang lebih berharga, yaitu melebihi harta benda, melebihi apapun. Karena Nabi Musa menganugerahkan kepada Nabi Harun kenabian, menganugerahkan, memohonkan kepada Allah untuk diangkat menjadi seorang utusan. Dan menjadi utusan Allah ini mengalahkan apapun. Maka dikatakan bahwa Nabi Musa ini adalah satu-satunya orang yang memberikan kepada saudaranya sesuatu yang paling berharga. Jadi Nabi Musa itu dalam satu sisi sosok yang keras, tegas, tapi dalam sosok yang lain sayang istri, sosok yang lain perhatian kepada saudara. Ini Nabi Musa. Jadi kita ya juga harus tafaulan seperti itu, perhatian kepada saudara, perhatian kepada keluarga. Ini contoh kebaikan Nabi Musa. Kita lanjutkan, wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina ay hujjatan qahirah. Aku jadikan untuk kalian berdua hujjah. Hujjah itu argumentasi yang qahirah, yang sangat jelas. Fala yasiduna ilaikuma bi ayatina ay la sabila lahum ilal wusudi ila adakuma bisababi iblaghikum ayatullahi kama qala ta'ala. Apa yang kau bawa sangat jelas, tidak ada satupun manusia yang bisa membantahnya, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalang-halangi kebenaran yang kalian berdua bawa, karena ini datangnya dari Allah. Ayat lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Allah perintahkan kepada utusan, yaitu para nabi dan para rasul, untuk menyampaikan risalah dari Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Allah yang akan merubah keadaan.
Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kama qala ta'ala kataballah laghribanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah mempertegas bahwa kalian berdua, Musa dan Harun, dan orang yang mengikuti kalian berdua adalah al-ghalibun, yang menjadi pemenangnya. Maka jangan pernah ragu. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Aku jadikan kepada kalian berdua ini sultanan, sebuah kekuasaan. Sultanan bisa dimaknai sebagai ilmu pengetahuan, juga bisa dimaknai sebagai kekuasaan. Fala yasiluna ilaikuma. Summa yabtadi fayaqulu bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Takdiruhu antuma wa manittaba'akumal ghalibun bi ayatina. Kalian jangan ragu, jangan khawatir, karena kalian membawa ayat-ayat dari Allah. Jadi Allah memperkuatkan hatinya Musa dan Harun. Kalian tetap tegar, tetap yakin, dan siapa saja yang mengikuti seruan kalian berdua adalah al-ghalibun, orang yang akan menang. Al-ghalibun ini An-Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan menang itu artinya menang secara argumentasi. Sebagaimana kita meyakini bahwa orang yang berargumentasi 1 tambah 1 sama dengan 2 tentu akan unggul dibandingkan orang yang mengatakan 1 tambah 1 adalah 5. Jadi menangnya ini di dalam menang secara hujjah, secara argumentasi, bukan secara fisik. Bisa saja orang yang mengatakan 1 tambah 1 adalah 5 ketika duel secara fisik mengalahkan orang yang mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi secara hujjah, secara argumentasi tetap menang orang yang mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Artinya kita sebagai seorang muslim secara argumentasi ini tetap lebih unggul, kita akan menang. Orang yang menyaksikan bahwa la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah, Tuhan itu hanya satu, itu tentu akan menang. Argumentasinya ya, tentu akan menang dibandingkan orang yang meyakini Tuhan ada banyak, dibandingkan orang yang meyakini bahwa manusia menjadi Tuhan, apalagi patung-patung berhala-berhala dan kemudian dijadikan Tuhan. Tentu tidak banding antara kita yang menuhankan Allah. Ini sebagaimana maqalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kafani izan an akunali robban. Kata Ali, aku cukup bangga, aku cukup merasa jumawa karena mempunyai Tuhan Allah yang sifatnya alladzi khalaqas samawati wal ard. Kita yang mempunyai Tuhan Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyum, yang selalu kuat. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak memiliki sifat ngantuk dan tidur. Itu tentu lebih mulia, lebih menang, lebih bangga dibandingkan orang yang menuhankan berhala, dibandingkan orang yang menuhankan manusia. Nah, ini yang dimaksud al-ghalibun secara perspektifnya Syekh Nawawi Al-Badani. Falamma ja'ahum Musa biayatina bainatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Yukhbiru ta'ala an maji'i Musa wa akhi Harun ila fir'aun mala'i. Allah mengabarkan kedatangan Nabi Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun dan para penggawa-penggawanya, dan memperlihatkan apa yang Allah berikan kepada mereka minal mu'jizatil bakhirah, tentang mukjizat-mukjizat yang jelas, wa dalalati al-qahirah ala sidqihi ma fi ma akhbar bihi anillahi azza wa jalla. Allah memperlihatkan kepada Fir'aun melalui Musa dan Harun mukjizat yang dibawa, yaitu berupa tongkat yang dilempar menjadi ular besar, tangan yang dimasukkan di lengan baju kemudian mengeluarkan cahaya. Ini adalah al-mu'jizat al-bahirah
Ini adalah sebuah mukjizat yang jelas yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Yang ini menunjukkan bahwa Allah itu At-Tauhid yang Maha Esa dan Allah ini Al-Qadir yang Maha Kuasa. Falamma ayana Fir'aun wa mala'uhu dzalik, ketika Fir'aun melihat mukjizat itu, wa syahadahu wa tahaqqaqahu wa aiqanu annahu min indillahi adalu bi kufrihim wa baghihim ilal anati wal mubahatihi. Musa, maksud saya Fir'aun, ketika melihat mukjizat yang dibawa Nabi Musa itu sebenarnya sangat yakin bahwa ini adalah datangnya dari Rabb, Tuhan semesta alam. Karena Fir'aun juga paham tidak ada sihir apapun yang bisa seperti ini. Tetapi hawa nafsunya mengajaknya menutupi kebenaran itu. Akhirnya karena ia merasa penguasa, ia merasa menguasai Mesir, ia gengsi kalau harus kalah dengan Musa yang pernah diasuhnya, maka ia tetap menolaknya dan memberikan justifikasi bahwa yang dibawa Musa adalah sihir dan ia bermaksud untuk menandinginya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tahu tapi tidak mengakui. Ini adalah Fir'aun. Ia mengatakan qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ini adalah sihir yang kau buat-buat. Wa ma sami'na bihadza fi aba'inal awalin. Kita ini nggak pernah mendengar ini. Di mana-mana orang menuhankan saya. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Yakni minni wa minkum. Nabi Musa mengatakan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dan apa yang aku sembunyikan. Wa sayafsilu baini wa bainakum, Allah akan memutuskan perkara yang kau perselisihkan antara aku dan kau. Walihada qala wa man takunu lahu aqibatud dar, siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di negeri akhirat. Nabi Musa tetap memberikan argumentasi dengan keyakinan dan Nabi Musa hanya menyampaikan, dan ternyata Allah tidak berikan hidayah kepada Fir'aun sehingga Fir'aun alaihi laknah ditakdirkan Allah tenggelam di Laut Merah dengan terhina. Na'udzubillah min dzalik, innahu la yuflihuz zalimun. Demikian lumayan banyak ini Mas Adi. Tadi mulai ayat 29 sampai finish ayat 37. Selanjutnya kita memasuki session dialog interaktif. Monggo Mas Adi. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin berdialog, berdiskusi, Anda bisa telepon di 02953858877. Atau bagi Anda yang sedang nyambi mendengarkan siaran ini juga bisa masuk melalui WhatsApp ya. Anda bisa kirim suara Anda di 085277999101 atau tulisan juga boleh. Yang sudah bergabung, halo assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Abdullah. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Halik. Waalaikumsalam. Tadi nyuwun pirsa ya Halik. Ini tapi di luar tema ini. Tingkat madorotnya rata-rata mayoritas Indonesia itu orang Islam. Dia mengucapkan insya Allah. Umpamanya saya mau rawuh ke dalam Halik, insya Allah besok. Tapi saya tidak ada udur syar'i itu tidak ada istilahnya. Sakit atau apa, tapi saya tidak datang. Itu termasuk kita ini munafik atau ingkarkah? Tingkat madorotnya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi asbabun nuzul insyaallah itu suatu saat Nabi Muhammad SAW kemudian sedang dialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy bertanya tentang sesuatu dan Nabi Musa mengatakan besok saya jawab. Ini tentu ditegur oleh Allah karena ternyata malaikat Jibril tidak kunjung datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad ini sangat menunggu-nunggu kok Jibril nggak ada datang. Nah, akhirnya kemudian ditegur oleh Allah bahwa harus menyertakan kalimat insya Allah illa ayyasha Allah. Tetapi
insya Allah ini nanti perkembangannya juga jangan dijadikan sebagai alasan ya. Misalkan hal-hal yang pasti ya, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan, wa amila amalan sholihan, melakukan amal soleh kemudian masuk surga insya Allah, ya enggak seperti itu. Jadi ada tupoksinya masing-masing ya. Jadi insya Allah itu kemudian nanti dijadikan kita ketika hal-hal yang belum pasti, masih bersifat fiktif seperti tadi Pak Abdullah kemudian ingin silaturahim ke rumah saya ke Sukolilo, insya Allah semoga nanti bisa ya. Itu ya harus insya Allah, karena kita itu nggak tahu kepastiannya. Bisa saja ketika mau ke Sukolilo sedang sakit kemudian tidak bisa, atau mungkin ada hujan lebat atau apa. Ini memang harus menyertakan insya Allah. Tetapi kalau hal-hal yang sudah bersifat pasti, misalkan janji-janji Allah, barang siapa yang beramal solih, beriman dan beramal solih, Allah janjikan masuk surga, itu tidak usah insya Allah ya, itu sudah hal yang pasti. Jadi penggunaannya harus tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sehari kita mau ke Padi, mau ke Gunung Ungkal, ya harus insya Allah, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang nanti di tengah jalan ada sesuatu atau mau berangkat kemudian ada acara udzur syar'i, nah itu yang harus insya Allah. Jadi memang seperti itu Mas Ari. Ya. Baik, yang ingin bergabung kembali masih juga kami tunggu, masih ada beberapa menit lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, ini dari Pak Muhajir ini menanyakan, Ustadz, ada tokoh Musa Samiri yang juga terkenal membelokkan akidah umat yang sepertinya juga sezaman dengan Musa yang tadi diceritakan. Mohon pencerahannya Ustadz. Musa Samiri itu ini yang menjadi cerita ketika surah Al-Baqarah itu banyak membicarakan itu. Jadi ketika Nabi Musa ini mendapat tugas Allah munajat 40 hari di Gunung Sinai, dan kemudian ini diambil kesempatan oleh Musa Samiri. Ia menyaksikan ketika Jibril datang dari langit ketika mengawal ini menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju niki Palestina itu, ia menyaksikan melihat ada bekas telapak kudanya Jibril, dan kemudian itu diambil oleh Musa Samiri, terus saiki dijadikan jimat lah. Kemudian tanah ini dicampur dengan mas-masan yang dibawa bangsa Israel dari Mesir, karena bangsa Israel itu ada yang bekerja sebagai tukang rias, jadi meminjam mas-masanya orang Egypt, dan ini dilebur dan dibuatkan menjadi sapi betina, dan sapi betina ini seakan-akan bisa bersuara. Tapi ini ada beberapa pendapat, yang ada yang mengatakan memang ada setan yang mempengaruhi itu, ada yang ini trik seperti trik sulapnya Musa Samiri, dan ini membuat bangsa Israel terpecah. Banyak dari bangsa Israel ini yang kemudian menganggap ini beneran Tuhan, karena Samiri mengatakan ini loh Tuhannya Musa. Dia lupa kalau Tuhannya di sini, kok dicari di Bukit Sinai gak akan ketemu, ya ini Tuhannya Musa. Dan atas provokatifnya Musa Samiri ini banyak Bani Israel ini yang menyembah sapi betina, dan ini menjadi asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah. Padahal di situ itu sudah ada Harun bersusah payah untuk menasihati Bani Israel, tapi tidak dihiraukan ya, karena memang berbeda nabi yang diangkat asli oleh Allah dengan nabi yang menjadi nabi ini karena disodorkan. Jadi ya kekuatannya memang beda. Nah, ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa marah-marah, kemudian Harun mengatakan, "Hai saudaraku, orang Israel itu, Bani Israel itu yang didengar hanya suaramu. Kalau dengan saya itu tidak maunya dengan nabi yang asli." Jadi Musa Samiri itu kemudian terus diusir oleh Nabi Musa, dan pedet betinanya, sapi betina ini dihancurkan, dibakar oleh Musa, dan dihanyutkan di laut. Begitu Mas Ari tentang Musa Samiri. Baik, Pak Muhajir juga mengetik lagi, endingnya Musa Samiri ini terbunuh atau bagaimana Ustadz ya? Nah itu belum ada keterangan tentang itu. Akhirnya nanti riwayat banyak itu. Riwayat Israiliyat ada yang mengatakan nanti yang
embrio menjadi dajjal ya Musa Samiri itu. Ada yang mengatakan Musa Samiri ini kemudian nanti tewas terbunuh juga ada. Jadi itu kan cerita-cerita yang banyak dibumbukan oleh cerita-cerita kitab-kitab perjanjian lama, sehingga kadang-kadang ya banyak Israiliyatnya. Lah kita tidak fokus di situ, kita fokusnya pada esensi cerita itu, bahwa Nabi Musa pernah diuji oleh Allah dengan umatnya yang menyembah kepada sapi betina. Masalah nanti endingnya Musa Samiri kemana itu bukan hal yang esensi. Jadi ya memang Al-Quran tidak membahas secara lengkap tentang itu. Demikian Mas Adi. Baik, masih satu lagi kayaknya nyampe ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Pak Hardiman ini menanyakan, sampai sekarang apa yang disembah kaum Yahudi ya Ustadz ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang lain atau bagaimana? Karena sepertinya mereka juga monoteisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Mohon pencerahannya Ustaz. Di orang Yahudi itu alladzi ittakhadha ilahahu hawa. Orang Yahudi itu dikategorikan dalam Al-Qur'an menuhankan hawa nafsunya. Cara bahasane wong Jawa sak kepenake dhewe. Jadi ada beberapa garis-garis itu yang orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Yahweh. Yahweh itu ya panggilan untuk Allah begitu dalam bahasa Ibrani. Tetapi ya orang Yahudi itu memang dalam perjalanannya seperti itu. Mereka membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria, termasuk menghasut Nabi Isa. Itu kan orang Yahudi. Sebenarnya orang Romawi itu kan gak ada urusan dengan Nabi Isa. Apa hubungannya? Cuma orang-orang Yahudi itu kan terdiri dari beberapa klan. Kebetulan Nabi Isa ini dari keturunan Harun, dari Lewi. Kemudian para rahib-rahib Yahudi pada waktu itu dari keturunan Yehuda, yang mereka ini mendominasi Bait Suci atau Bethlehem. Dan mereka banyak korupsi, banyak mencampur adukan kepentingan duniawi dengan kepentingan agama. Akhirnya kan dikritik oleh Nabi Isa, para rahib-rahib ini, pendeta-pendeta. Dan ia merasa kecewa dengan Nabi Isa sehingga ia menghasut pimpinan Romawi bahwa ada orang bagian dari orang Yahudi ini yang bisa membayangkan kekuasaan Romawi karena dianggap sebagai pemberontak menyusun rencana untuk menggulingkan Romawi. Padahal Nabi Isa nggak ada urusannya itu. Nabi Isa dalam sejarah itu ia mendatangi orang-orang marginal terpinggirkan, ia nasihati orang-orang kuli, orang nelayan seperti Matius itu kan nelayan. Kemudian ia angkat jadi muridnya, ia sadarkan. Tapi saudara-saudara mereka orang Yahudi dari klan yang lain itu menganggap Isa ini ancaman untuk kepentingan dia di dalam mengelola Bait Suci karena Nabi Isa sering mengkritik mereka. Akhirnya dilaporkanlah kepada Romawi bahwa Isa ini atau Yesus itu berbahaya dengan alasan bla 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 gitu. Akhirnya ya Romawi mengejar-ngejar Nabi Isa dan sampai akhirnya dihianati oleh muridnya Yudas. Cara saiki di Sherlock panggonane Nabi Isa dikepung oleh orang Romawi dan Allah mengangkat Nabi Musa, diangkat ke langit, dan justru yang membocorkan tempat tinggalnya Nabi Isa yang itu Yudas itu kemudian diusap mukanya sehingga mirip dengan Nabi Isa dan ia yang ditangkap dan yang disalib itu ya Yudas itu. Nabi Isa terselamatkan. Artinya orang Yahudi itu akrabe dhewe. Jadi ya Tuhan mereka ya sebenarnya hawa nafsu mereka menuruti hawa nafsu. Seperti cerita Nabi Muhammad. Ketika orang Yahudi ini awal-awal perang dengan suku Aus, dengan Khosros, mereka mengatakan, "Awas ya kamu orang Arab, nanti kalau sudah keluar Nabi akhir zaman, kami akan mengalahkanmu." Dan banyak redaksi ini orang Yahudi berdoa tawasul dengan nama Nabi akhir zaman. Tetapi ketika sudah benar-benar Allah turunkan Nabi akhir zaman dan justru turun dari klan bangsa Arab, orang Quraisy, Yahudi menolak. Paham betul Yahudi ini. Karena Yahudi itu membaca kitab. Oh, ini benar-benar Nabi. Kalau orang Arab, Quraisy itu orang-orang jahiliyah. Dia nggak tahu Nabi itu apa, Rasul itu apa. Yang ia tahu ya berhala. Lah orang Yahudi ini begitu mengenal Nabi Muhammad melebihi anaknya.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang dipaham betul tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Muhammad, tapi karena nafsunya, egonya, ia tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Mas Adi. Jadi Nabi Musa sudah mengenalkan asma Allah itu sudah sejak dulu gitu. Sudah. Baik. Kita harus segera closing karena sesaat lagi maghrib tiba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan hati kami ya Allah di dalam menghadapi ujian, rintangan kehidupan yang beraneka ragam ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai dengan segala perjuangan kita bersama. Kita akhiri. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio